Penyuka wisata kuliner di ibu kota tentu nggak asing lagi dengan hidangan yang satu ini, gabus pucung. Kali ini kami tidak hanya menghadirkan lezatnya menyantap gabus pucung, tapi juga mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses budidaya ikan gabus, ikan yang juga dikenal dengan nama kepala ular atau snakehead. Warga Jakarta dan sekitarnya tentu sudah familiar dengan menu yang satu ini, gabus pucung. Nama gabus pucung berasal dari dua bahan utama, yakni ikan gabus dan kuah pucung. Pucung atau kluwak merupakan rempah yang biasa ditemui pada rawon. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Di depan saya sudah ada ikan gabus yang dimasak pucung atau dimasak dengan kluwak nih, khas Betawi nih. Wah, kuahnya padat, gurihnya berasa banget. Dan yang saya suka tuh dia ada seger-segernya dikit. Harus pakai nasi nih. Gabus pucung menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Betawi yang disebut nyorog. Nyorog adalah tradisi mengantarkan makanan dari anak kepada orang tua setiap menjelang bulan puasa dan lebaran. Ikan gabus tidak digoreng atau dibakar dalam olahan ini, melainkan direbus bersama bumbu-bumbu yang telah disiapkan di dalam kuali. Tapi di episode kali ini, saya nggak akan ngebahas mengenai detail nih kuliner seperti apa enggak. Tapi saya akan ngebahas gimana ya caranya mendapatkan ikan gabus yang sekenyal ini. Salah satu tempat yang membudidayakan ikan gabus untuk diolah menjadi bahan pangan ada di Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bentuk kepala ikan gabus cukup besar dan sedikit bersisik seperti ular. Inilah yang menyebabkan ikan dengan nama latin Channa triata ini dijuluki snakehead atau ikan berkepala ular. Kegiatan di pagi hari di kolam ikan gabus ini diawali dengan pemberian pakan. Kalau di kolam, kegiatan selalu diawali dengan ngasih makan. Ibaratnya breakfast. Ini bibitnya ya Pak ya? Iya. Bibitnya dikasih makan. Dalam 1 bulan, tempat ini bisa menghasilkan 50 kg ikan gabus siap konsumsi. Harga jual ikan gabus berkisar 70 sampai 90 ribu rupiah per kilogram. Ikan gabus ini selain dalam tanda kutip pemalu ya, kalau kita udah suka kabur aja, ikan gabus ini juga lebih suka dalam tanda kutip nyemil. Jadi makannya tuh bisa dikatakan kata bapaknya tuh nggak banyak, tapi makannya cukup rutin. Biasanya di pagi, terus kemudian menjelang siang, sore makan, terus malam hari juga makan. Dalam skala nasional, produksi ikan gabus meningkat dari tahun ke tahun. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, pada 2015 produksi gabus mencapai 6.400 ton. Jumlah ini berlipat ganda menjadi 21.000 ton pada 2019. Iya, betul. Akhirnya dapat. Percobaan pertama. Ini ada yang pernah kayak gini Pak? Baru saya kayaknya yang berhasil. Agak sombong dikit, ini ikannya. Hai. Nah ini ikan yang perempuannya, yang betinanya akan kita satukan dengan yang jantan. Dipijah, dikawinkan. Iya. Weh, dapat. Jangan kelamaan. Ayo kita rilis ke kandang berikutnya. Nah ini lengket nih, tuh dia seperti aloe vera ya, tuh ada lengket-lengketnya, itu yang bikin si ikannya tuh licin. Teknik pemijahan merupakan proses perkawinan yang terjadi antara indukan jantan dan betina dan terjadi di luar tubuh ikan atau eksternal. Jangan lupa mengeceknya juga apakah indukan ini sehat atau enggak. Sebetulnya tempat ini tuh tidak menjual indukan. Tapi kalaupun misalkan ada, rataan harganya sekitar 1 jutaan ke atas lah untuk sepasang indukan ikan gabus ini. Ini usianya sudah 2 tahun. Sebesar ini. Minder ngeliat saya.
Ikan gabus di tempat ini dikawinkan dengan cara alami, yakni ditempatkan dalam satu kolam yang sama dengan perbandingan satu jantan untuk satu betina. Kira-kira seminggu lah kita lihat. Seminggu ya? Seminggu kita lihat, nanti telurnya akan ngapung di enceng godok ini. Proses pemijahan biasa memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dan satu pasang ikan gabus dapat menghasilkan 10.000 telur. Waktu atau cuaca terbaik untuk mengawinkan ikan gabus adalah saat musim hujan. Pemijahan yang sukses ditandai dengan induk jantan yang bergerak mendekat dan mengelilingi induk betina. Namun, bila pemijahan berpotensi gagal, biasanya kedua ikan akan saling menjauh, bahkan saling serang. Telurnya ikan gabus akan muncul di permukaan dan fungsinya enceng gondok ini untuk sebagai tempat ikan gabus itu bertelur, sehingga telurnya akan ngumpul di situ. Presentase tetas telur gabus biasa berkisar 80%. Telur-telur ini akan menjadi larva dalam waktu sekitar 3 hari. Kalau gabus dewasa mengkonsumsi makanan berupa pelet, larva hanya mengkonsumsi cacing sutra. Kalau untuk sampai siap konsumsi berapa lama Pak kira-kira? Harusnya sih 7-8 bulan sudah masuk ke sekilo isi 7 dari larva ini. 7-8 bulan ya, tapi kalau mau yang besar lebih dari setahun. Cacing sutra tinggi kandungan protein yang sangat diperlukan oleh benih ikan untuk dapat tumbuh menjadi bibit ikan gabus. Selain bibit dan larva gabus, tempat ini juga menjual ikan gabus berukuran sedang berusia 3-5 bulan. Dan sekarang waktunya panen. Bibitnya dibagi dua, ada yang dijual bibitnya silakan mau dibesarkan, ada yang dijual bibitnya bibit yang tanggung nih atau yang remajanya. Dan kita akan panen yang itu. Ayo panen. Lah, saya tidak gigit kok. Saat masih anakan, ikan gabus hidup berkoloni. Dan ketika mulai besar, di alam, ikan gabus ini bersifat soliter atau hidup sendiri-sendiri. Tetapi karena sudah biasa disatukan di tempat budidaya, ikan gabus tak lagi saling serang seperti di alam liar. Ini walaupun airnya kelihatannya hampir nggak ada, tapi informasi dari bapaknya selama masih ada lendir-lendirnya itu yang lengket-lengket tadi, dia masih akan mampu bertahan selama beberapa jam. Tapi kita harus sebut, jangan sampai mereka Aduh, kasihan ikannya ini. Aduh, gak kasihan ikan doang. Kena besi kena beton lumayan. Aduh, licin. Aduh, licin. Ntar dulu sakit, aduh. Aman. Ayo wae. Aduh, maaf ya ikan. Ini korban kedudukan saya. Aduh, maaf ya. Dia ketemu tadi di dekat pinggul saya. Kayaknya tadi pas saya kepleset ketiban. Duh, maaf ya Pak. Apa-apa. Memakan satu korban ikan. Jangan lupa bersihkan lumut atau kotoran sisa pelet di dasar kolam. Tujuannya agar kadar amonia di dalam kolam tidak tinggi. Kadar amonia tinggi berbahaya bagi ikan gabus. Selain itu, lumut juga berpotensi membuat ikan terjangkit penyakit jamur. Ini kalau yang tadi untuk yang ukuran remaja lah ya. Nah ini untuk yang dewasanya untuk siap konsumsi. Ada ikan yang belum terlalu besar, ada juga yang dijual dengan ukuran siap konsumsi. Ketika panen, periksa juga apakah ikan dalam kondisi baik atau membutuhkan perawatan lebih lanjut. Kalau ciri-ciri yang sehat itu gimana aja Pak? Jadi terlihat dari jumlah kelihatan lendirnya ya. Jadi ini kan kelihatan lendir lengket ini, artinya dia cukup sehat karena proteinnya terjaga. Kemudian dari segi visual tubuhnya ini tidak terlihat ada luka-luka, artinya mungkin di sini potensi kanibalnya sedikit.
Dalam sebulan, pemilik usaha budidaya ikan gabus bisa mengantongi belasan sampai puluhan juta rupiah, tergantung jumlah pesanan. Namun tak semua hal berjalan mulus sesuai rencana. Ya, kita pernah mengalami kematian massal bibit sekitar 10.000 ekor, pernah. Kemudian juga ketika bibit itu sudah menjadi ukuran palang atau ukuran tanggung untuk siap sebentar lagi naik tingkatan menjadi konsumsi, itu juga kita pernah mengalami kematian massal. Menjaga kualitas ikan sampai ke tangan pelanggan harus menjadi prioritas. Ikan dikemas dalam plastik dengan kadar oksigen dan jangan dikemas dalam jumlah terlalu banyak agar ikan tidak mati selama proses pengiriman. Selain dibikin goreng atau dimasak dengan gabus pucung ataupun keluak, nah ini bisa juga jadi empek-empek. Biasanya kan pempek fem dengan ikan tenggiri ya Pak ya? Ya, ikan tenggiri. Ini ikan gabus. Seperti apa rasanya? Ikan! Selain rasa yang lezat dan menghasilkan rupiah yang menjanjikan setiap bulan, ikan gabus juga memiliki manfaat lain. Salah satunya mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Pada kondisi pasca operasi ini seringkali terjadi kondisi yang namanya hipoalbuminemia atau kondisi di mana albumin darah kita tuh turun, ya. Nah, menariknya pada ikan gabus ini merupakan ikan dengan kandungan albuminnya sangat tinggi, ya. Jadi albumin inilah nantinya yang akan berperan dalam proses penyembuhan luka, khususnya dalam proses pembentukan jaringan-jaringan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.